Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Kali ini saya akan mengangkat tema yang berjudul dongeng tentang pijat. Sengaja eh, cerita tentang pijat ini, historisnya saya angkat supaya dapat menambah wawasan kita semua. Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tonton sampai habis, berikan komentarnya, subscribe, tekan lonceng, dan share. Mungkin banyak versi tentang pijat ini, tapi tak apa. Jika teman-teman ada versi yang lain, silakan cantumkan pada kolom komentar di bawah. Semoga semua cerita dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Dunia secara umum mengenal terapi pijat dengan kata massage. Nah, cuma tidak dapat kita telusuri literatur dari mana muasal kata massage ini. Hingga saat ini, ada yang mengatakan kata ini berasal dari kata Arab masa, dalam artian menyentuh. Atau kalau diambil dari bahasa Yunani, masa berarti meremas. Ini dikutip dari buku Basmajian 1985. Selama ribuan tahun, literatur dari seluruh dunia menyebutkan meremas, menekan, mengolesi, atau mengusapi, ataupun menggosok itu merupakan sebagai tindakan pengobatan. Oke, mari kita lihat perkembangan pijat ini di wilayah atau di komunitas masyarakat Tiongkok. Pengobatan penyakit dalam kitab Kaisar Kuning, yaitu ditulis di Cina sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, dan mungkin merupakan buku kedokteran tertua yang pernah ada. Di sana menyebutkan pengobatan tentang kelumpuhan dan membetulkan tulang dan melancarkan sirkulasi darah melalui teknik pemijatan. Informasi tersebut dikaitkan dengan Huangti atau seorang raja atau kaisar kuning yang meninggal pada tahun 2598 sebelum Masehi. Selama dinasti Tang 619-907 Masehi, di Biro Medis Kekaisaran telah ada dokter yang ahli dalam pemijatan. Pada masa ini juga mulai diadakan program pelatihan selama 3 tahun untuk para dokter pijat. Termasuk juga dalam perawatan patah tulang, penyakit dari cedera dan luka. Jadi pada masa ini sudah terbentuk sebuah biro di kerajaan dan melatih para dokter khususnya dalam mempelajari pijat, perawatan patah tulang, dan penyakit-penyakit yang cedera dan luka atau traumatis. Pijat dikomunikasi dengan pernafasan dan latihan postural atau latihan mengontrol untuk memperbaiki postur tubuh pasca sakit. Oke, kita berlanjut ke terapi pijat pada masyarakat Yunani kuno. Baik, sekarang kita beralih kepada masyarakat Yunani kuno, di mana di sini ada tokoh yang terkenal yang bernama Hippocrates, sekitar 460-375 sebelum Masehi. Dia membahas bagaimana mereduksi atau membetulkan tulang yang mengalami terkilir, tepatnya tulang bahu yang terkilir, dengan cara melakukan penggosokan dengan tujuan untuk membantu penyembuhan.
Pijat olahraga dan hidroterapi diperkenalkan oleh dokter Yunani Asklepiades. Asklepiades. Dia merupakan seorang tokoh kedokteran Yunani. Orang Yunani kuno biasa memijat atlet sebelum dan sesudah olahraga. Pijat ini dilakukan untuk mempersiapkan otot sebelum aktivitas dan mengeluarkan cairan ekstra dan metabolit setelah olahraga. Sebuah teori yang digunakan saat ini. Kemudian, Galen dari Roma 129 sampai 199 Masehi. Dia menulis 16 buku tentang gesekan dan senam. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang teknik tekanan, arah gerakan, dan frekuensi perawatan. Baik orang Romawi kaya maupun miskin menggunakan pijatan yang sering dilakukan di pemandian Romawi. Pemijatan dilakukan dengan tangan dan juga dengan kain berbagai tekstur, baik kasar maupun halus. Instrumen dari tulang atau kayu juga digunakan untuk menggosok, memoles, atau mengetuk kulit, menarik sirkulasi dan kehangatan pada kulit. Instrumen atau alat tersebut mereka sebut strigil. Instrumen alat yang melengkung yang sering kita lihat di emper-emperan toko yang biasa digunakan untuk menggosok bagian tubuh bagian belakang. Sedangkan fulus instrumen yang alat yang berbentuk lurus. Sebuah referensi juga dibuat untuk mengobati kaki bengkak. Ibu hamil menggunakan pijat dengan air mawar. Terapi pijat pada masyarakat India. Di India, ukiran kuil abad ke-9 menunjukkan Siddhartha Gautama sedang dirawat oleh seorang tukang pijat. Istilah bahasa Hindi, chamna atau menekan, atau berarti pijatan. Dan pada akhirnya, istilah ini beralih menjadi dalam pengertian keramas. Terapi pijat pada masyarakat Kepulauan Tonga dan Hawaii merupakan negara yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Istilah pijat di Kepulauan Tonga meliputi iota dan togi-togi. Sedangkan di Hawaii, pijat disebut lomi-lomi. Terapi pijat pada masyarakat Eropa. Di Eropa selama abad ke-8 dan pertengahan, pijat dan praktek pengobatan hampir tidak disebutkan dalam literatur. Sampai ahli bedah Prancis yang bernama Ambroise Paré 1510-1590. Dia menerbitkan sebuah buku tentang pijat dan penerapannya untuk pasien bedah. Dia juga menerjemahkan karya-karya buku dari Galen tentang pijat dan menambahkan informasi tentang perawatan pada mereka yang tidak bisa bergerak karena cedera. Misalnya, kaki seorang pria yang tulang pahanya patah. Dia menerjemahkan karya Galen tentang pijat dan menambah informasi tentang perawatan pada mereka yang mengalami cedera oleh peluru dengan cara dirawat dengan gesekan ringan dan hidroterapi atau latihan fisik dengan berendam di dalam air hangat. Sumber lain menjelaskan bahwa hidroterapi merupakan sebuah bentuk layanan medical spa yang menggunakan air sebagai media terapinya untuk membantu mengatasi stasis dan penyumbatan darah. Oke, kita beralih ke masyarakat Swedia. Ini juga cukup menarik, masyarakat Swedia, di mana di sini terkenal Swedia Massage. Dan Swedia Massage ini sangat berkembang begitu pesat dan sering digunakan oleh para praktisi
pijat. Oke. Per Henrik Ling, seorang pemain anggar dan guru pendidikan jasmani di Swedia, abad ke-19 mengubah Stockholm menjadi pusat latihan terapi yang disebut senam medis dan terapi pijat. Untuk menghargai usaha Per Henrik Ling ini, Raja mendirikan Royal Institute of Gymnastics pada tahun 1813. Senam medis termasuk pijat dianut oleh banyak dokter. Meskipun Ling menciptakan sistem untuk olahraga dan pijat, dia tidak banyak menulis tentang subjek tersebut. Namun, salah satu muridnya, Augustus Georgi, menerbitkan sebuah buku setelah kematian pada tahun 1839. Pada akhir abad ke-19, pijat Swedia dikenal secara internasional berkat banyak pengikutnya yang antusias terhadap teknik pijat ini. Oke, selanjutnya kita beralih kepada masyarakat Belanda. John Metzger, seorang dokter di Amsterdam, berhasil merawat putra mahkota Denmark untuk masalah sendi kronis dengan cara menggunakan pijat. Dia mempunyai peranan dalam mengangkat derajat terapi pijat ke penghargaan yang lebih tinggi di antara rekan-rekannya di Eropa dengan menggabungkan fisiologi, patologi, dan anatomi dengan pijatan. Ini berdasarkan disertasi dokternya pada tahun 1868 berjudul pengobatan keselio kaki dengan menggunakan cara gesekan. Metzger pindah ke Jerman pada tahun 1889 dan menarik banyak dokter Jerman dalam apa yang sekarang disebut pengobatan manual atau non-operasi. Nah, masuk ini menarik nih, terapi pijat pada masyarakat Amerika dan Inggris. Di Amerika Serikat, pijat diadopsi karena tulisan dokter Boston Douglas Graham dan John Hellock dan Battle Creek, Michigan. Pada akhir abad ke-19, Klein dari Swedia menulis salah satu buku paling awal yang membedakan pijat dari latihan pembetulan tulang. Di Inggris, pada abad ke-19, pijat menjadi cabang khusus dalam keperawatan. Praktek terapi ini dengan cepat menjadi populer. Sekarang kita masuk ke terapi pijat pada masyarakat Indonesia. Di Indonesia, pijat telah ada sejak beberapa abad yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya relief yang terdapat di batu dinding Borobudur, Candi Borobudur, abad ke-8 sampai abad ke-9, di mana candi ini merupakan candi Buddha di Jawa Tengah. Di sini terdapat ukiran yang menggambarkan mengenai pijat. Pijat pun telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya Indonesia selama berabad-abad. Pijat memberikan manfaat kesehatan dan kecantikan baik luar maupun dalam. Pijat tradisional Indonesia sangat dipengaruhi oleh seni penyembuhan dan pengobatan dari India dan Cina. Teknik pijat juga datang dari pengaruh pedagang Arab, Cina, dan India yang berlayar di seluruh pulau untuk perdagangan rempah-rempah. Meskipun sebagian besar pulau-pulau yang lebih besar memiliki gaya pijat yang berbeda-beda. Teknik pijat di Indonesia bila diamati tampak berbeda dari India dan Cina. Hal tersebut disebabkan karena adanya pengembangan dalam gaya dan adanya penyesuaian dari generasi ke generasi. Baik, mungkin sekilas tentang sejarah pijat kita akhiri sampai di sini. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita semua dan membuat kita semakin tertarik
ingin mengetahui budaya pijat ini. Karena seperti kita ketahui, di Indonesia sendiri, pijat ini sudah menjadi sebuah budaya yang terjadi berdasarkan dari generasi ke generasi atau secara turun-temurun. Sayang kalau seandainya budaya pijat ini sampai hilang di telan kemodernan zaman. Baik, semoga kita selalu sehat, tetap semangat. Sampai ketemu di tema berikutnya.